kenapa bisa meledak? Sebentar lagi, itu ibunya si Congcorang harus ada di tempat aku. Sementara aku yang ada di tempat dia. Kan kamu lebih cocok kayak gini, ya kan? Bukan pakai baju-baju saya. Pizza delivery. Bu, ini pesanan pizzanya, Bu. Kayaknya nggak ada yang pesen pizza di sini. Sebentar. Ini atas nama Ibu Samsia. Betul. Betul. Sini. Silakan. Tunggu sebentar, saya ambil uangnya ya. Bu. Loh, kemana orangnya? Bi Samsi ya. Loh, Cinta, kok kamu ada di kamar Bibi Samsi ya? Oh, iya, Cinta pindah ke kamar ini, Bu. Soalnya kamar yang sebelumnya juga terlalu besar. Cinta lebih nyaman di sini aja, lebih sederhana. Cinta, kamu tuh selalu aja bikin kagum ibu. Oh ya, ada apa, Bu? Enggak, ibu mau nganterin pesanannya Bi Samsi ya. Dia tadi pesan pizza. Bisa siatnya mesen pizza. Kayaknya nggak mungkin deh, Bu. Bibi aja mungkin nggak tahu pizza teh apa. Ibu juga nggak ngerti. Tadi orangnya bilang atas namanya Bibi Samsia. Ini. Iya udah kalau gitu biar Cinta aja yang nganterin ke Bibi. Kasih ya, Bu. Cinta akan saya usir dan saya akan jadikan dia anak jalanan. Ada yang ketuk. Siapa itu? Cinta. Mau ngapain sih? Cinta. Allah. Bawa apa itu? Ini teh tadi ada yang nganterin pizza, katanya Bibi yang pesen. Bibi yang pesan. Allah, Bibi teh tidak pesan, Cinta. Tapi karena itu makanan bule, Bibi teh terima sajalah. Pasti enak, ya kan? Sini. Biar Bibi makan, pastinya enak. Bagus banget kemasannya. Ada Cinta, bukan itu ceker sama tulang ayam, Cinta. Hah? Bukan kan? Cinta juga nggak tahu. Ada apa sih? Astagfirullahaladzim. Bu, tadi teh siapa yang nganterin pizzanya? Siapa? Tadi ada laki-laki pengantar pizza. Dia bilang itu pesanannya Bu Samsia. Bibi? Samsia. Ya. Saya teh tidak pesan apa-apa. Iya, halo.
Halo calon mertuaku. Siapa ini? Aku adalah pecinta sejatinya cinta. Apa? Pecinta sejatinya cinta? Kamu teh mau ngapain? Hah? Gimana? Pizzanya udah dimakan belum? Oh, kamu teh kurang ajar. Itu bukan pizza, itu ceker sama tulang ayam. Kurang ajar kamu teh ya. Diam kamu. Kalau kamu masih mau ngejodohin Revan sama Cinta, aku akan masukin pizza kayak gitu ke mulut kamu. Calon mertua. Alah, ini gelo. Ini teh orang gelo. Siapa, Bi? Bibi teh tidak tahu. Bibi juga tidak kenal Cinta. Yang pasti dia cuma bilang kalau dia itu pecinta sejatinya kamu. Itu orang ngancem Bibi, Cinta. Kalau Bibi tetap menjodohkan kamu dengan Revan, itu tulang-tulang ayam sama ceker-ceker akan dia paksa masuk ke perut Bibi. Cinta. Nggak akan ada orang lain yang bisa dapetin kamu selain aku. Sekarang kamu tahu kalau Danang adalah calon suami kamu. Ayo cepat. Angkat, yuk. Ayo cepat. Ya Allah, keterlaluan sekali Rizal. Jadi dengan cara seperti ini dia membawa Aisyah. Pantas saja tidak ada yang mengetahuinya. Polisi saja bisa dikelabui olehnya. Tidak. Aku tidak boleh ke sana. Aku tidak boleh ke sana sekarang. Itu bisa bahaya buat Aisyah. Siapa orangnya? Orang yang tergila-gila sama kamu sampai begitu? Gak ada, Revan. Kalaupun ada, kenapa baru sekarang? Kenapa gak dari kemarin-kemarin? Tapi aku ngerasa cuma Danang yang bisa berbuat seperti ini, Cinta. Aku rasa Danang gak mungkin berani ngelakuin semua itu. Dia gak mungkin ngeledakin mobil kamu. Dia juga gak mungkin naruh Bibi Samsyah. Dia gak mungkin punya pikiran sejauh itu, Van. Halo? Gimana Revan? Kamu suka sama kejutan kamu hari ini? Siapa ini? Revan. Aku adalah pecinta sejatinya cinta. Kayaknya kamu gak belajar sama kejadian meledaknya mobil kamu hari ini. Kamu pengecut. Kalau betul kamu laki-laki, kita ketemu di sini. Terserah kamu mau bilang aku apa. Yang penting aku gak mau kamu deket-deket sama Cinta. Aku gak sudi ngeliat kamu deket sama Cinta. Nggak usah banyak omong. Kalau kamu ada di depanku, udah aku bunuh kamu. Emangnya kamu bisa bunuh aku? Boleh aja kalau kamu mau bunuh. Asal kamu tahu aku di mana. Jangan banyak omong. Tunjukin kamu ada di mana sekarang. Gampang. Kamu tinggal keluar ke jalanan, lihat aku. Diam kamu di sana. Aku mau keluar. Revan,
Hei! Hei! Revan. Udahlah Revan, orangnya juga pasti sekarang udah pergi. Aku kesel gak bisa lihat mukanya. Aku penasaran sama orang ini. Awas aja kalau dia aku temuin. Pasti aku beri pelajaran dia. Ya udah, sebaiknya sekarang kita masuk aja ya. Aisyah sayang, ayo bangun. Hei, Aisyah. Sayang. Aisyah, bertahanlah. Aku akan melihat keadaan. Kapan aku bisa masuk? Bangun, bangun, hei, bangun, bangun, bangun. Aku di mana? Aku mau pulang. Kamu mau pulang? Yaudah, kamu tenang dulu. Jangan teriak. Kalau kamu tenang, kamu boleh pulang. Kamu terlaluan ya. Aku sumpah aku akan laporin kamu ke polisi dan kamu akan dipenjara. Ada yang mau laporan aku ke polisi. Wah, manis banget. Aisyah. Kamu mau kemana? Hah? Aku mau pergi dari sini. Kamu mau pergi? Lepasin aku. Lepasin kamu! Ayo lagi. Mau kamu apa sih? Aku mau kamu diam. Kamu boleh pergi dari sini. Kalau kamu nikah sama aku. Kamu gila. Dengar ya, aku gak akan pernah sudi nikah sama kamu. Mendingan aku mati daripada nikah sama kamu. Bukan kamu sayang. Bapak kamu yang akan mati kalau kamu nggak mau nikah sama aku. Kamu apain ya? Kamu mau? Udah. Kamu lihat baik-baik aja. Mau dihabisin sekarang, bro? Tenang, tenang. Jangan dulu. Soalnya aku mau tunjukkan ke Aisyah keadaan papa dia. Ayah. Rizal, aku mohon. Aku mohon jangan sentuh ayah aku. Aku mohon. Aku janji akan ngelakuin apapun buat kamu. Aku akan nikah, tapi aku mohon jangan apa-apa ayah aku. Bagus. Gitu dong. Kamu tenang dulu. Tenang dulu, ya. Kalau kamu mau papa kamu nggak apa-apa, kamu harus nikah sama aku malam ini. Jadi kamu pikir baik ya. Soalnya hidup papa kamu ada di tangan kamu. Jadi kamu pilih apa? Ya aku nikah sama kamu. Gak puas? Aku nikah sama kamu. Tolong lepasin ayah aku. Gitu dong, bagus. Yaudah, biarin dia di sana ya. Hah? Beres semua. Aisyah! Aisyah! Udah,
cari dia. Ayo. Udah, cepetan kamu, ayo. Ayo, cepat. Keluar. Ayo, ayo, ayo. Raffi! Awas kamu! Aku akan dimati, balik! Aisyah, ayo masuk. Ya Aisyah, ayo. Aisyah, ini adalah tempat yang aman buat kamu. Sementara kamu di sini. Ini rumahnya siapa, Raffi? Ini salah satu rumah Kak Revan, tapi tidak ada yang menempati. Jadi untuk sementara kamu di sini ya. Raffi, jujur aku masih ketakutan. Tolong nganterin aku ke ayahku aja. Aku mau tinggal sama ayah aja. Aku nggak berani tinggal. Aisyah, tolong tenang dulu, tenang dulu. Aku janji aku akan mengantarmu pulang, oke? Tapi tidak sekarang. Rizal masih mencarimu. Kalau sekarang kamu pulang, dia pasti akan menangkapmu lagi, oke? Aku janji padamu, aku akan mengantarmu pulang, oke? Jangan takut dan jangan khawatir. Raffi, makasih ya. Makasih kamu udah jagain aku. Makasih kamu udah selamatin aku. Makasih. Iya. Sekarang kamu jangan mengkhawatirkan apa-apa. Sekarang kamu istirahat. Ini, kamu pegang telepon, dan kalau ada apa-apa, kamu telepon aku. Kapan aja, kamu bisa telepon aku. Dan ini kunci pintunya. Kamu bisa tidur di kamar mana aja. Terserah kamu aja. Kalau kamu butuh apa-apa, dan kalau ada masalah, kamu telepon aku aja. Pokoknya kalau ada apa-apa, telepon aku. Sekarang, aku pergi ya. Ingat, kunci pintunya. Ya. Makasih. Istirahatlah. Ini nomornya, Pak. Yang terakhir dia telepon pakai nomor itu. Dia tuh sering banget meneror kami. Iya, dia sering sekali membuat kami sekeluarga nggak nyaman, Pak. Tolong ditangkap orangnya. Kami akan menyadap semua telepon yang masuk dari handphone Bapak. Mudah-mudahan dari situ kami bisa menemukan di mana si pelaku penelpon berada. Ya, saya akan telepon Bapak kalau dia sudah telepon lagi, Pak. Ini Pak, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak bantuannya, Pak. Sama-sama Pak. Ayo, Cinta. Makasih, Pak. Sama-sama. Ayo kita pulang. Siapa ini yang nyoret-nyoret mobil aku begini? Revan, sebaiknya kamu jangan dulu emosi. Orang ini udah keterlaluan, Cinta. Aku nggak bisa diam aja. Aku yakin orang itu masih di sekitar sini. Sekarang sebaiknya kita kembali aja ke kantor. Sini kita laporin hal ini sama polisi. Ya, kamu benar. Yuk kita ke dalam lagi. Pak. Ada apa, Bu? Orang yang neror kami ada di sini. Iya, dia coret-coret mobil saya, Pak. Ayo kita cari. Dia pasti masih berada di sekitar sini. Mari. Orang jahat itu harus bisa ditemuin, Pak. Ini semua salah aku. Jangan ngomong gitu, Cinta. Kamu nggak salah apa-apa.
memang orang ini jahat. Kamu jangan berpikir gini lagi. Ini bukan salah kamu. Tenang aja. Udah deh, ayo kita pulang. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Raffi kamu dari mana aja sih jam segini baru pulang? Mama tuh nyariin kamu. Kamu kenapa cemas begitu mukanya? Hah? Mama nggak boleh tahu dulu soal Aisyah. Aku nggak mau ngebebani pikiran Mama. Apa mungkin kamu ada yang teror juga? Iya. Teror? Maksud Mama apa? Hari ini banyak sekali kejadian aneh. Dan keluarga kita diteror. Siapa, Ma? Siapa yang melakukan teror ini, Ma? Mama nggak tahu siapa dan kita semua juga nggak tahu. Sekarang kakak kamu Revan dan Cinta lagi ngelapor ke polisi. Aku yakin pasti Rizal di belakang semua ini. Karena dia tahu Aisyah bersamaku, maka Rizal nekat menyentuh keluargaku. Memang keterlaluan tuh si Rizal. Raffi, apa yang lagi kamu pikirin sekarang? Kamu lagi mikir apa sekarang? Tolong bilang sama Mama. Mama tenang aja. Mama jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Mama tenang aja. Mudah-mudahan polisi bisa segera menangkap psikopat itu. Jangan khawatir, Ma. Tenang, Ma. Semuanya akan baik-baik aja. Revan, menurut kamu kapan polisi bisa menangkap peneror itu? Ya, semoga orang itu tidak berbuat gila dan polisi sudah bisa menangkapnya. Itu yang kita harapkan, Ma. Mama jangan terlalu cemas mikirin itu, Ma. Kita serahin aja semuanya ke polisi. Semoga polisi bisa menangkapnya secepatnya. Percayakan sama mereka. Jangan terlalu khawatir, Ma. Ya, benar, Ma. Yang dibilang Raffi. Hari ini dia nggak kemana-mana, jadi bisa jagain kalian. Tenang aja, Ma. Tapi ini masih terlalu pagi untuk kamu pergi ke kantor. Ya, kan banyak sekali yang aku lupa, Ma. Jadi aku harus banyak belajar, makanya mau datang lebih cepat. Itu alasannya. Kehadiran aku di keluarga ini membuat keluarga ini nggak tenang. Aku harus melakukan sesuatu. Aku anterin kamu ke depan ya. Ya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Revan ya. Cinta? Cinta, kamu teh mau kemana? Itu baju-baju kok dimasukin ke dalam tas? Hah? Cinta teh mau pulang aja Bi ke kampung. Bibi teh tidak salah dengar. Kamu mau pulang kampung? Keberadaan Cinta di sini Bi malah bikin masalah buat keluarganya Revan. Cinta teh nggak mau. Cinta mau pulang aja Bi ke kampung. Cinta, kamu teh tidak boleh pulang kampung. Kamu teh tetap harus ada di sini, di kota, di Jakarta. Kita harus tetap ada di rumah besar ini. Cinta, kita kan baru saja dapat kesempatan jadi orang kaya sejagat. Terus masa kamu mau buang kesempatan itu? Kumaha atuh Cinta? Bi, Cinta nggak perlu jadi orang kaya, Bi. Alah Cinta, tapi Bibi teh mau banget jadi orang kaya, Cinta. Kalau gitu Bibi aja yang tinggal di sini biar Cinta pulang aja ke kampung. Cinta mau tinggal aja di sana sama Abah. Alah, kalau si Cinta pergi, otomatis saya teh juga bakalan diusir dong. Oh tidak, saya teh harus mencegah Cinta supaya tidak pergi. Cinta pulang dulu ya, Bi. Kamu tidak boleh pergi. Tidak boleh. Cinta jangan dong, Bibi mohon. Terus jangan pergi ya. Di sini aja ya. Bibi Cinta mohon, Cinta harus pulang, Bi. Tidak boleh. Ya. Cinta jangan, Bibi bilang jangan Cinta. Bibi teh mohon banget tetap di sini.
Ada apa ya? Tas ini untuk apa? Gini, Ibu Elina, Cinta mau pulang kampung. Tapi masa Bibi ditinggal sendirian di sini? Tidak mungkin kalau Cinta pulang kampung, ya itu artinya kita sama-sama pulang kampung gitu. Oh, jadi dari tadi ribut masalah itu. Iya, Bu Elina. Cinta teh nggak mau dengan keberadaan Cinta di sini malah membuat masalah untuk keluarga ini. Sayang, kamu itu bukan pembawa masalah, ya? Kamu harus tetap di sini. Kita akan hadapi masalah ini sama-sama. Kamu tuh ngapain masih di rumah, ha? Bukannya nemuin Raffi? Nggak mau. Airin nggak mau ke sana. Pokoknya selama perempuan itu masih di rumah Tante Elina, Airin nggak mau ke sana. Mami tuh nggak tahu sih. Nih ya, Cinta itu sekarang penampilannya udah berubah loh. Dia punya semua koleksi terbaru yang ada di majalah ini. Tuh, lihat. Dia udah ngerebut Revan dan sekarang dia ngerebut Tante Elina dari Airin. Aduh Airin, kamu itu sekarang nggak usah mikirin tentang Revan. Kamu harusnya fokus ke Raffi. Karena ingat ya, cuma Raffi loh satu-satunya cara supaya kamu bisa kembali lagi ke rumahnya Elina. Iya juga sih. Kamu harus ketemu Raffi dan harus bujuk dia supaya dia mau segera nikahin kamu. Oke, Mami. Itu baru namanya anak Mami. Gitu dong. Ya Aisyah, belakangan ini keluarga kami mendapatkan ancaman terus-menerus dari seseorang hampir setiap hari. Dan peneror itu selalu menyebut dirinya sebagai pecinta sejati. Kira-kira kamu tahu orangnya nggak, Vi? Tidak ada petunjuk, tidak ada. Kami masih belum tahu. Tapi sekarang ini polisi sedang menyelidikinya. Tapi aku pribadi sih mencurigai seseorang. Rizal. Aku yakin sekali kalau ini salah satu kerjaannya Rizal. Karena dia tahu kalau aku menyembunyikan kamu, jadi dia sengaja menyentuh keluargaku sekarang. Astagfirullahaladzim. Raffi, aku minta maaf ya. Ini semua karena aku minta maaf sama kamu. Enggak perlu. Kamu nggak perlu minta maaf. Ini semua bukan salah kamu. Dan apapun yang terjadi, aku akan melindungi kamu. Nggak akan terjadi apa-apa sama kamu. Aku pastikan itu. Kamu nggak usah mikirin apa-apa, Aisyah. Semuanya akan baik-baik aja. Aku janji sama kamu, aku akan selalu melindungimu. Oke? Ya, Vi. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya Allah. Tolong lindungi keluarga Revan, ya Allah. Raffi lagi nelfon siapa ya? Kok suaranya lembut kayak gitu? Ini pasti dia nelfon perempuan lain. Dasar perempuan kampung. Sekarang kamu bisa enak ya di sini. Bersih-bersihin rumah. Besok-besok kamu yang aku bersihin sampai pada ngelotok semua tuh kulit. Gawat. Gawat apaan? Raffi, Mam. Raffi teleponan sama perempuan lain. Perempuan mana? Nggak tahu deh. Satu-satunya cara supaya kita bisa tahu siapa perempuan itu, kamu harus lihat handphonenya Raffi. Cari tahu tuh nama perempuan itu di handphonenya Raffi. Amazing. Ya udah, Mami. Tolong Jeng Elina.
Raffi, tolong ada peneror. Ada peneror yang mau bunuh saya. Tolong, Jeng. Mama, ada apa sih, Ma? Siapa itu? Mama juga nggak tahu. Ayo, Ma, kita lihat aja ke depan. Cinta, kamu teh mau kemana? Hah? Udah, kamu teh tidak usah ke sana. Udah banyak juga kok yang pada nyamperin itu si Ibu Menor. Kamu teh lagi bersih-bersih. Ya sudah, biar Bibi yang terusin. Kamu istirahat, kamu pasti capek, ya kan? Hah? Udah, Bibi yang beres-beres ya. Kamu teh capek, udah sakit ya. Bibi yang nyapu-nyapu, Bibi yang lap-lap ya. Siapa juga yang sudi bersih-bersih, nyapu-nyapu. Paksa baik-baikin si Cinta demi hidup di rumah mewah ini. Tante, ada apa, Tante? Jeng, gawat, Jeng. Tadi tuh ada peneror yang kesini. Iya, orangnya tinggi, terus berkumis. Pas mau masuk ke rumah, saya teriakin maling, langsung kabur orangnya. Aduh, saya takut banget. Saya nggak di Jeng. Raffi. Jangan-jangan komplotannya Rizal. Ide Mami emang brilian. Aisyah. Pak Revan. Dulu Pak Revan adalah salah satu CEO dari PT Elena Putra. Ada beberapa perusahaan yang Bapak kelola. Baik, sekarang tolong berikan saya detail perusahaan. Baik Pak, sudah saya siapkan semuanya. Silakan Pak. Di sini ada profil perusahaan kita, bidang yang kita geluti, aset dan jumlah karyawan yang kita miliki. Oke, baik. Ini akan saya pelajari. Saya rasa cukup. Baik, kalau Pak Revan ada perlu yang lain, saya ada di ruangan sebelah. Baik, terima kasih bantuannya. Terima kasih. Astaga, orang itu lagi pasti. Baik, kalau gitu tinggalkan identitas ya. Ada apa sih? Pak Revan, ada apa Pak Revan? Enggak ada apa-apa. Benar, enggak ada apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, betul. Ya Allah, siapa ya? Jangan Risa lagi. Halo? Aisyah. Berani-beraninya ya kamu ngerebut Raffi dari aku. Tunggu dulu deh. Sorry, aku nggak pernah loh ngerebut Raffi. Ini akhirin ya? Halah, udahlah, nggak usah banyak nanya, tau nggak? Emangnya kamu pikir aku nggak tahu apa akal-akalan busuk kamu itu? Kamu juga nggak deketin Raffi kan? Kamu nelfonin dia, kamu rayu-rayu dia. Emang aku nggak tahu apa? Airen, kayaknya kamu salah paham deh. Aku nggak pernah bermaksud untuk ngerebut Raffi dari kamu. Dan dia juga nggak ada perasaan apa-apa pun sama aku. Aduh, udah deh. Kamu nggak usah sok polos ya. Emang kamu pikir dengan kamu pakai jilbab, kamu tuh bersih apa? Aku nggak nyangka aja orang kayak kamu
bisa ngerebut calon suami orang. Astagfirullahaladzim. Airin, ini namanya fitnah loh. Aku gak ngerasa ngelakuin apa yang kamu tuduhkan. Raffi itu cuma melindungi saya dari Rizal itu aja. Apa? Raffi nyelamatin kamu dari Rizal? Itu cerita palsu dari mana sih? Hah? Emangnya kita bakal percaya sama kamu? Dasar penipu? Tante, saya bingung mau ngomong apa karena saya nggak ngelakuin itu semua. Kalau memang benar, kamu itu diselamatin dari Rizal. Sekarang kamu ada di mana, ha? Ya, tapi aku nggak bisa ngasih tahu aku di mana sekarang. Alah, dan pembohong, penipu. Ya udah, aku nggak bohong dan aku bukan penipu. Aku sekarang ada di rumahnya, salah satu rumahnya Revan. Jadi nggak ada orang sama sekali. Ya aku sendirian di sini, kalau nggak percaya datang aja. Iya udah, kayaknya aku tahu. Aku kesana buat ngecek kebenaran omongan kamu. Iya, aku tunggu. Ini bagus sekali buat kita. Kita bisa jual informasi ini ke Rizal. Rizal pasti sekarang lagi sibuk banget nyariin Aisyah. Money. Kalian gimana sih? Gara-gara kalian Aisyah kabur. Ini semua salah kalian. Out! Out! Bentar. Di sini bukan gua atau mereka yang salah ya. Kerjaan gua udah beres. Terus siapa yang salah? Ya lu lah, kan lepas di tangan lo kan. Aku? Kenapa kalian nggak bisa kasih tahu ke aku? Dia ada di mana sekarang? Aku tahu. Aisyah ada di mana? Mami, kakak, ngapain di sini? Kita datang ke sini untuk bicara bisnis. Bisnis. Emang kalian mau tawar apa? Aisyah. Udah cepetan. Dia ada di mana? Sorry ya, di dunia ini nggak ada apapun yang gratis. Ya, peneror itu melempar ruanganku dengan batu. Aku nggak tahu apa maksudnya sebenarnya. Kurang ajar. Kak Ravan serius, Kak? Dia datang ke kantor? Ini udah keterlaluan, Kak. Bagaimana mungkin peneror itu juga datang ke rumah ini, Kak? Apa? Orang itu ke rumah? Terus apa yang dilakukan? Aku nggak tahu, Kak. Tapi orang itu nyerang Tante Diana di halaman rumah kita, Kak. Keterlaluan, kan? Aku nggak ngerti apa yang dia mau dari keluarga kita. Bener, aku nggak ngerti. Tapi aku yakin dia nggak sendirian. Pasti dia dibantuin orang lain. Iya, Kak. Betul, Kak. Betul. Aku juga berpikir yang sama. Peneror itu, dia nggak sendirian. Pasti lebih dari satu orang. Buktinya, dia ada di dua tempat yang berbeda di dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi, nggak mungkin kalau dia sendiri. Kamu jaga Mama di sana ya. Dan tolong jaga Cinta juga. Kalau ada apa-apa, cepat kabarin aku. Iya, Kak. Aku ngerti. Aku akan jaga Mama dan juga Cinta. Kakak juga hati-hati di luar sana ya, Kak. Oke, sampai ketemu di rumah ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia ada di dalam kan? Aisyah. Kan aku sudah bilang kita takdir. Kemanapun kamu pergi, pasti ada aku.
Assalamualaikum, Van. Kamu masih lama pulangnya? Tenang Cinta, nggak lama lagi aku pulang. Tapi aku mau bilang ke kamu, aku sangat cinta kamu. Aku juga sangat mencintai kamu. Oh iya, kamu jangan lupa pakai baju yang aku beliin ya. Oke? Nanti kita cari makan di tempat yang paling enak di Jakarta. Iya, aku pasti pakai baju yang tadi kamu pilih. Ini bajunya sekarang udah lagi aku pegang. Sebentar lagi aku mau mandi dan mau pakai baju ini. Aku yakin kamu kelihatan lebih cantik pakai baju itu. Tadi kan aku udah cobain di sana. Aku nggak sabaran pengen lihat kamu pakai baju itu. Tapi gimana ya? Di sini kan aku masih banyak pekerjaan. Ya udah, makanya kamu selesain secepatnya kerjaannya. Setelah itu kamu bisa pulang. Ya, setelah di sini beres pasti langsung pulang. Kamu di sana di rumah baik-baik ya? Ya udah, kalau gitu aku mandi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku rindu kamu, Cinta. Cinta, aku kan udah bilang sama kamu tuh cantik banget kalau pakai baju ini. Ibu Elina, masak apa sih? Biasa, ini masak sup sama mau goreng itu. Oh, kok masaknya sendiri? Memangnya tidak ada pembantu? Enggak, saya udah biasa masak sendiri. Oh, udah. Bu Elina tidak usah repot-repot. Biar Samsia yang masak buat Ibu Elina. Bu Elina harus ngerasain masakannya Samsia. Kalau di kampung, Samsia teh princess buat urusan memasak. Oh iya, serius. Ya Aisyah, kamu jangan terlalu khawatir ya. Aku harap semua masalah yang menimpamu segera selesai. Ya, aku mengerti Aisyah. Yang penting sekarang ini kamu selamat dulu dan ayah kamu juga selamat. Percaya sama aku. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi bajunya kayak gini? Bibi Samsia! Bibi! Cinta? Aisyah, aku pikir di depan ada masalah. Tadi aku dengar Cinta teriak. Nanti aku telepon lagi ya. Cinta? Cinta, kamu teh kenapa teriak? Bibi, Bibi lihat bajunya, Bi. Ada apa sih? Apa ini? Siapa yang melakukan? Siapa orangnya? Aku juga nggak tahu. Ini pasti perbuatan si peneror itu. Lihat, Bu. Ini baju yang si peneror itu suka. Dan baju yang disobeknya adalah baju pilihan Revan. Waktu itu peneror itu minta Cinta untuk beli baju itu. Tapi akhirnya kami nggak beli baju itu. Tapi kenapa dia sekarang memberikan baju ini pada Cinta? Aku nggak percaya omong kosong ini. Aku benar-benar marah. Peneror itu sekarang udah keterlaluan. Aku tidak bisa terima. Dia bahkan udah berani masuk ke dalam kamar dan meneror kamu, Cinta. Tapi kamu jangan khawatir, Cinta. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu jangan khawatir. Kita harus meningkatkan keamanan. Iya, benar. Iya, Mama. Kita harus lebih waspada dan kita harus meningkatkan keamanan di rumah ini. Peneror itu bisa lebih nekat dari ini. Jadi kita harus melakukan sesuatu.
Pasti dari si peneror itu. Halo? Diam kamu. Kalau aku bunuh kamu. Pasti ini kamu, ya kan? Siapa lagi kalau bukan aku? Pecinta sejatinya cinta. Kamu itu pecundang sejati. Kalau kamu memang punya nyali, sini. Pasti kamu aku bunuh. Aku cuma mau bilang sama kamu. Kalau kamu mau ajak pergi calon istri aku boleh. Tapi jangan kamu sentuh. Bukan urusan kamu aku gimana. Ngapain juga kamu ngomong begini? Ayo sini ketemu sama aku kalau kamu berani. Oh ya, aku juga cuma mau bilang satu lagi sama kamu. Mulai sekarang, kalau kamu mau pergi sama dia, jangan kamu kasih baju dari dia. Apa yang kamu lakuin sama Cinta? Apa yang aku lakuin sama Cinta? Tenang, aku nggak akan lakuin apa-apa sama Cinta, karena dia adalah cinta sejati aku. Kamu itu orang gila. Mungkin kamu bilang aku gila, tapi ada yang juga bilang ini true love, cinta sejati. Halo? 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 Siapa kamu? Maaf, saya bukan orang yang tadi. Handphone saya dipinjam paksa sama orang yang sudah mengancam Bapak. Coba, orang itu gimana ciri-cirinya? Wajahnya gimana? Dia pakai kacamata dan berkumis, Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam. Cinta mana, Ma? Cinta di kamarnya. Revan, peneror itu datang lagi dan Mama lihat Cinta nangis-nangis. Cinta sedih banget karena baju yang kamu pilih itu dirobek-robek sama peneror. Ya, aku tahu. Dia telepon aku di kantor. Kak, menurutku, apa yang dilakukan peneror itu semakin nekat, Kak. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, Kak? Kita nggak bisa diam aja, kan? Nggak bisa dibiarin. Ini teh kelihatannya sangat berbahaya ya, Revan. Bahaya. Kalau dipikir, orang ini kan meneror kita. Mau bikin kita takut. Itu tujuannya. Terus kenapa kita nggak begini aja? Jangan kelihatan takut. Maksudnya, kita kelihatan normal, senang. Jangan ketakutan. Karena kalau kita nggak kelihatan takut dan dia pasti akan membuat kesalahan, kecerobohan. Itu tujuannya. Iya, Kak. Menurutku itu ide yang sangat bagus, Kak. Kita nggak boleh takut. Oke, jadi mulai sekarang, kalian harus kelihatan biasa-biasa aja. Oke? Iya, Kak. Aku mau lihat Cinta dulu. Oke? Kelihatannya mereka semua sangat sayang sama Cinta. Ini teh kesempatan emas. Kesempatan emas buat saya, Samsia Princess, untuk mendapatkan semua yang saya inginkan. Masuk. Aku pikir peneror itu benar. Kamu kelihatan cantik dengan baju ini. Aku gak suka kamu bercanda kayak gitu. Aku gak bercanda, Cinta. Aku serius. Cinta, kita harus waspada menghadapi situasi ini. Orang itu tahu benar apa yang kita lakukan. Dan dia merencanakan sesuatu untuk kita dengan baik. Orang itu selangkah di depan kita. Jadi daripada kita dikejutkan, dia yang kita kejutkan. Makanya kita juga harus punya rencana.
Kita harus duluan. Kalau nggak kita yang keduluan. Dan bisa-bisa dia bikin kacau kehidupan kita. Ya, kamu benar. Ya, kalau kamu setuju. Ayo bangun. Ganti bajumu. Terus kita keluar makan malam. Harusnya mereka batal pergi ke acara itu.